Kesejahteraan hewan atau animal welfare dapat dicapai dengan pemenuhan 5 prinsip kebebasan hewan atau yang sering disebut Five of Freedom yang dicetuskan oleh OIE, World Organization for Animal Health di Inggris sejak tahun 1992. 5 prinsip kebebasan tersebut terdiri atas bebas dari lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, luka atau cedera dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami, serta bebas dari rasa takut dan tertekan. Salah satu upaya pemenuhan kesejahteraan hewan, khususnya pada sektor unggas, dengan penerapan konsep bebas sangkar atau cage-free. Cage-free itu apa? Cage-free itu adalah gimana? Itu adalah sistem penanganan ayam, di mana kamu harus berbuat sedemikian rupa sebagai peternak untuk membuat ayamnya ini happy. Happy itu sejahtera ya, berarti sejahtera itu gimana? Sejahtera itu bukan cuma cukup makan tapi minum, bukan cuma fisik, tapi dalam kepuasan saya bilang kepuasannya bukan fisiologis juga, tapi juga emosi ayamnya kita juga mesti perhatikan, Pak. Ya, begitu ayam itu sudah tercukupi kebutuhan fisik dan mentalnya, ayam itu pasti bagus. Jadi buat saya cage-free itu seperti itu. Bagaimana kita memperlakukan ayam kita sedemikian rupa supaya dia tuh bisa sejahtera. Sejahtera dalam hal bukan makan dan minum aja, tapi dalam segala hal. Sehingga telur yang dihasilkan itu betul-betul bisa memberikan manfaat bagi si penikmat telur itu sendiri. Prinsip cage-free itu sebenarnya semua itu kan bermuara pada kesejahteraan hewan itu sendiri kan, yang 5 prinsip itu. Jadi kalau kandang cage-free itu istilahnya ya harus cukup tempat makan, cukup tempat minum, ventilasi udara mesti cukup, ayamnya bisa leluasa bergerak, berarti kan kita bicara dengan density. Ayam ini harus nyaman. Kalau nyaman mesti gimana? Berarti harus ada dia cukup ruang gerak, cukup ada dia tempat untuk mandi, cukup juga dia harus ada tempat untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi kita harus ada tempat bertenggernya dan harus punya tempat bertelur yang proper. Kalau kandang di kita ini di PT IPSS, kandang cage-free kita itu mengandalkan sistem panggung. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu raised slanted. Slanted itu alasnya itu kita kasih alas itu semua dari plastik. Ya. Yang seperti sobat satwa media lihat, ini kandang kita ini satu kandang ini menampung 10.000 ekor ayam. Dan kita bagi menjadi ada 20 tempat, 20 kotakan. Satu kotakan kurang lebih 500 ekor ayam. Lebar kandang kurang lebih ini lebarnya 17 meter, panjangnya 120 meter. Jadi kalau dihitung-hitung itu kepadatan density-nya kurang lebih di 7 ekor per meter persegi. Untuk sistem pakannya, kita mengandalkan pakan dengan sistem automatic feeding. Jadi operator kita itu memberikan pakan lewat depan langsung dikasih ke dalam, itu lewat pakai auger. Terus di dalamnya itu semua udah ada feeder-feedernya ya, dan itu udah sesuai dengan standar kita, standar internasional. Jadi satu pen feeder itu untuk 25 ekor ayam. Untuk minumnya itu kita kasih dengan tipe nipple. Why nipple? Kenapa nggak pakai talang air yang jalan mengalir terus? Itu karena kita punya pertimbangan dengan nipple itu ayam itu jauh lebih bersih. Jadi resiko kontaminasi terhadap penyakit itu bisa diminimalisir. Di sini juga kita kan untuk cage-free memang, jadi kita ada tempat bertengger ayam. Di sini kita ada tempat bertenggernya. Ini hitungannya kalau nggak salah 15 cm per ekor. Sesuai dengan standar internasional yang jalankan. Dulu nggak ada standar internasional, itu saya cari sendiri, tapi sudah berjalan, baru dapat manual guide-nya sesuai, aman. Ya. Nestbox kita di sini. Ini kalau kita lihat nestbox kita di sini, ini tipenya bukan tipe yang seperti konvensional biasa yang ada sangkar-sangkar. Ini satu sangkar itu besar. Itu memuat kurang lebih satu sangkar itu 100 ekor ayam betina.
Muat 100 ekor enggak, tapi ayam ini kan punya perilaku dia bertelur tuh enggak bebarengan. Jadi di mana ayam yang sudah betul dia nanti keluar, ayam yang mau betul dia masuk ke dalam. Jadi itu untuk nest box, dan tipe telurnya memang di sini karena kandangnya ini 10.000, itu telur itu kita tarik ke depan pakai mesin automatic egg collection system namanya itu. Ya. Untuk ventilasi mungkin sudah bisa dilihat di sini kami karena tipe kandangnya panggung, jadi ventilasi itu amat lancar. Angin pertukaran udara cukup banyak dan juga minim sekali amonianya karena kotoran itu karena tipenya slat, kotoran ayam itu jatuh ke bawah. Itu jaraknya kurang lebih 2 meter. Dengan demikian kotoran ayam yang di bawah itu kita baru collect setelah ayam itu selesai berproduksi. Jadi ayam udah di akhir, baru kotorannya kita tarik. Dan seperti yang dilihat di sini, amoniaknya tidak ada. Lelat juga nggak ada. Ya. Itu bukti berarti ayam di sini cukup oke. Ya, bersih. Oh ya, itu tempat mandi. Kalau bahasa Inggrisnya dust bathing. Kalau bahasa Sundanya itu kerhayam ngipuk. Ya, itu mandi di situ. Nah, itu adalah salah satu dari prinsip animal welfare di mana bebas mengekspresikan tingkah laku alami. Kenapa ayam kita harus siapkan hatchery itu tempat buat dia mandi? Karena tempat mandi itu diperlukan untuk ayam itu untuk apa? Untuk dia mengusir parasit-parasit kutu-kutu yang ada di dalam tubuhnya. Itu sebenarnya yang tidak ada di kandang konvensional pada umumnya. Jadi di sini dengan hatchery ini dapat dipastikan ayam-ayam kami tidak ada yang ada perlakuan obat-obatan untuk kutu. Di sini tidak perlu. Ya. Tidak ada perlakuan khusus. Biarkan ayam menjalankan tingkah laku, menjalankan aktivitas kesehariannya seperti itu. Ya. Kalau kelebihan hatchery ini, seperti yang saya bilang tadi, lebihnya karena kita membuat ayam kita dengan yang memberikan servis yang terbaik untuk ayam kita, ya ayam pun nggak bohong, dia akan berikan yang terbaik buat kita. Apa? Telur. Telurnya apa itu? Bagus. Kenapa, Pak? Emang beda? Beda. Telur hatchery itu rasanya beda. Sama seperti kalau orang masyarakat yang sudah umum, daging sapi wagyu. Apa bedanya daging sapi wagyu dengan sapi lokal? Beda. Kenapa beda? Lebih empuk. Ya, telur hatchery itu ibaratnya wagyunya sapi. Sehat, udah pasti ayamnya sehat, ya telurnya sehat. Perlu cek, kami ada. Kita selalu menjalankan uji lab. Sampai saat ini kami tetap konsisten menguji telur kita setiap 2 bulan sekali. Masuk ke lab, 2 lab yang berbeda untuk supaya independen. Dan kita lihat bukan untuk pamer, tapi itu buat saya tuh untuk apa? Itu buat saya tuh satu kepastian. Oh, telur yang saya produksi hasilkan itu benar-benar sehat, bukan menurut saya pribadi, tetapi pun bisa diverifikasi oleh lembaga yang memang menguji apakah ini free salmonella. Free, bebas. Kenapa? Bukan kata Pak Robi, tapi kata telur hatchery free salmonella, coli free. Kenapa? Karena ayamnya happy, sehat. Itu kelebihannya, Bu. Kekurangannya pasti ada, semua juga pasti ada lebih, ada kurang. Kandang hatchery itu memerlukan satu, dedikasi tinggi untuk si pengelolanya. Jadi saya bilang tadi, peternak atau orang yang berusaha di bidang ayam hatchery itu harus benar-benar ngerti ayam, menyelami ayam, mengerti bahasa ayam. Berarti itu perlu skill, nggak bisa main-main. Yang kedua, karena perlu skill ini banyak, berarti kan kita banyak pengelolaannya ya. Dan pengelolaan itu pasti ongkosnya nggak sedikit. Dan walaupun ini ayamnya memang ayamnya sehat, tapi in terms of productivity, produksinya itu dia tidak akan sebaik produksi kandang baterai, itu udah pasti. Ya. Kandang baterai bisa 95%, kandang ini 95%, mungkin 90 tops. 80 oke, 85 pasti sampai. Ya. Kenapa harus 85? Ya ayamnya kan jalan-jalan. Dia makan semaunya kan, jadi ayam buat dia cukup, buat dia ya cukup. Jadi pasti telurnya nggak sebanyak seperti kandang ayam baterai, gitu loh. Dan yang ketiga, ayam kandang hatchery ini pasti makannya lebih banyak. Jadi
kalau kita bilang efisiensi pakan, pasti di sini lebih nggak efisien. Karena dia otomatis perlu energi untuk bergerak. Jadi biasanya ayam makan 100, umpama kata di kandang bata itu 105, mungkin di kita 110. Lebih banyak sedikit. Jadi biaya produksi lebih tinggi dan perlu skill untuk menjalankannya. Jadi kalau memang di samping saya bilang tadi, di samping memang istilahnya kita telur cage free ini memang relatif mungkin lebih tinggi dibanding telur biasa, tapi manfaat yang diterima oleh konsumen itu jauh lebih besar. Karena apa? Dari segi kita tuh sekarang, apalagi dengan zaman sekarang ya, kita masyarakat sekarang kan udah lebih aware lagi dengan kesehatan ya, lebih perhatian dengan apa yang dia makan. Nah, telur cage free ini adalah salah satu alternatif supaya sebagai bahan pangan yang sehat. Penerapan kesejahteraan unggas memang bukan sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh manusia, melainkan sebuah keniscayaan untuk meningkatkan kualitas hidup unggas sebagai sesama makhluk yang bernyawa. Pada dasarnya, titik kritis tantangan penerapan kesejahteraan unggas di Indonesia terletak pada tingkat kesadaran atau awareness masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia.